Tuhan angkat tanganmu. Haleluya. Kita kasih dulu salam kanan kiri kita, katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau hampiri hadiratnya Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh hadir kembali di tempat ini Tuhan, di Woman of Love ini Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan, sebab hanya Engkau-lah saja Tuhan. Tuhan juru selamat kami yang hidup raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau tanggalkan dulu Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan membawa persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Siapa yang siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri ya. Haleluya. Kalau biasanya di gereja saya pimpin anak-anak sekolah minggu itu, mereka kalau nyanyi lagu sekolah minggu pakai gerakan Bapak Ibu. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu juga nyanyi, kita mau pakai gerakan sama-sama, amin. Amin, saya percaya Woman of Love nih jago joget semua nih, jago line dance. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Mari tinggikan Tuhan kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan, setinggi-tinggi langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sejalannya lautan, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindahnya pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan kasih Yesus mengalahkan segalanya. Katakan setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalamnya lautan, dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindahnya pelangi, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Takkan ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kalau Tuhan memanggil katakan ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi kata ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Kalau Tuhan bilang tetap percaya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar
antara begitu banyak manusia di dunia ini, Tuhan semua mengenal satu persatu nama kita, amin. Tuhan bilang, dengar dia panggil nama saya. Gimana kita kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi? Kita mau makin menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia selalu ada bagi kita, dia mengenal setiap kita. Dan kasih Tuhan itu tidak terbatas. Mungkin manusia punya keterbatasan, waktunya terbatas, mungkin dananya terbatas, mungkin kemampuan kita terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas. Haleluya. Ku kagumi caramu mencinta, kau ada di setiap proses hidupku.
Di semua musim hidupku,
Engkau Allah yang besar dan dahsyat Tuhan. Bapa, ampuni setiap kami. Kadang kalau kami lihat permasalahan kami besar. Tetapi satu hal Engkau ajarkan. Permasalahan kecil kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang besar. Kalau fokus kami kepada Engkau Allah yang besar, permasalahan itu tidak ada apa-apanya. Untuk itu Tuhan, mampukan setiap kami wanitamu untuk melihat Engkau yang besar, melihat Engkau yang dahsyat, dan fokus kami, mata kami tertuju kepada Allah yang hidup. Maka Tuhan, Engkau yang akan berperkara, bahkan Engkau yang akan membela setiap wanita-wanitamu. Bahkan Tuhan, ada kalanya Tuhan orang berkata menganggap kelalaian bagi Engkau. Tetapi Engkau katakan Engkau adalah sabar, supaya tidak ada satu orang pun binasa. Tetapi mereka berbalik daripada jalan-jalan yang jahat dan mereka bertobat. Kesabaran-Mu itulah yang membawa kami untuk semakin melekat kepadamu. Kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Untuk itu mampukan kepada setiap kami wanita-wanitamu. Terima kasih untuk setiap rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami kami. Mungkin Tuhan ada suami kami yang belum mengenal firman-Mu. Tetapi Engkau katakan dengan Tuhan tanpa perkataan daripada istri. Terjadi kemenangan buat suami kami. Karena suami kami melihat ada kebenaran yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam aspek kehidupan setiap wanitamu. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Melakukan kehendak-Mu. Karena Engkau berkata Tuhan, makanan kami adalah melakukan kehendak yang Bapa yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Setiap wanita memiliki Tuhan pekerjaan yang Engkau tanggungkan di dalam hidup kami untuk menyelesaikannya. Untuk itu Tuhan, setiap kami wanita menjadi wanita, menjadi surat yang terbuka. Maka tanpa perkataan, mereka boleh dimenangkan karena kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keluarga kami yang baik, suami yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Itu kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus dan jadi atas keluarga kami. Keluarga kami boleh hidup rukun dan berkat rumah tangga tercurah atas setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Ada banyak wanitamu di luar sana yang mungkin kehilangan pengharapan. Tetapi melalui kami setiap wanitamu yang ada di tempat ini, kami boleh menjadi teladan bagi setiap mereka. Kami boleh merangkul mereka. Kami boleh care kepada mereka. Dan kami support mereka. Dan kami saling melayani satu sama lain. Karena dengan bukti kasih yang daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap keluarga yang dalam kelemahan tubuh. Engkau Jehovah Rafa menyembuhkan. Bahkan di dalam kehidupan kekurangan sekalipun, Engkau Jehovah Jireh yang mencukupkan tepat waktu. Taruh di dalam mulut setiap wanitamu ucapan syukur. Di dalam mengucap syukur, mujizat Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Pastor Tim, Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan menjadi gembala yang baik atas wanitamu. Bahkan secara khusus untuk Ibu Evelyn, berikanlah hikmat marifat. Bahkan Tuhan wibawa Allah ada di dalam setiap kehidupannya untuk membawa menjadi teladan bagi setiap kami wanitamu. Dan kami bersama-sama untuk melakukan kehendak Bapa. Otoritas Allah, wibawa Allah ada di dalam setiap kehidupannya. Bersama Pastor Tim melangkah melakukan kehendak-Mu dan Tuhan hati Bapa di dalam mengembalakan setiap umat-Mu. Terima kasih mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi atas Indonesia, Engkau sanggup menyingkapkan dan ada kebenaran yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Mereka berbalik daripada jalan-jalan yang jahat.
mereka merendahkan hati di bawah kaki-Mu, maka Engkau dari surga memulihkan bangsa kami. Ada berkat terjadi atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, berkat Allah tercurah. Bahkan Tuhan ada kesejahteraan, bahkan kemerdekaan yang sejati datangnya daripada Kristus Yesus yang memerdekakan setiap mereka yang terbelenggu. Karena kemerdekaan datang daripada Kristus Yesus, maka terjadi Tuhan tuaian besar atas Indonesia. Kami berdoa untuk Tuhan pulau NTT yang mengalami Tuhan gempa, bahkan pasca terjadinya Tuhan, biarlah Engkau berikan kekuatan. Kalau pencobaan itu datang untuk membuat mereka semakin bertekun mencari wajah dan kekuatan-Mu, maka Tuhan Kau memakai pemerintah dan setiap yayasan-yayasan, bahkan gereja-Mu untuk menolong, membantu. Karena kami ada satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini bersama kami, Ibu Pendeta Levi Supit, Tuhan terima kasih. Engkau akan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan hidup kami. Dan kebenaran itu mentransform kami. Paradigma kami dirubah. Dan setiap kami yang mendengar, kami mau melakukannya. Bahkan Kau memberkati Ibu Levi Supit Tuhan. Di dalam kebenaran sudah dilakukan, diimpartasikan kepada setiap kami. Baik yang memberitakan, mendengarkan. Kami bersama-sama menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Kami menjadi murid yang terbaik untuk mendengarkan dengan baik-baik akan kebenaran firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yes, Jesus. Kuasa Tuhan begitu besar dan tetap tersedia sampai dengan hari ini. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami butuhkan pada saat kami datang kepadamu, tersedia bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau Engkau kumpulkan kami sekarang bersama-sama ada di mezbah Tuhan yang kudus di tempat ini. Kami tahu ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan jika Allah ada bersama dengan kami, maka siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada kesulitan yang terlalu hebat. Karena kami tahu penolong yang sejati yaitu Engkau sendiri selalu ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, yang menjadi makanan bagi spiritual kami. Kami mau terus bertumbuh lewat makanan firman-Mu ya Bapa, dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Telinga kami terbuka, hati kami siap untuk menerima, hidup kami siap untuk berubah. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat yuk buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom ibu-ibu dan bapak-bapak juga ya. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, merdeka. Kemarin kan baru ulang tahun Indonesia ya saudara ya. Jadi saya pakai baju batik gitu ya, masih memperingati saudara. Karena kemarin ternyata saya ditolak masuk istana saudara. Enggak. Jadi hari ini kita merayakan, saya sedikit merayakannya dengan berbatik ria. Oke saudara terkasih, senang bisa bertemu dengan saudara semua di tempat ini ya. Cakep-cakep, cantik-cantik as usual ya. Selalu kenapa? Karena kita punya joy of the Lord di dalam hidup kita. Sehingga kita selalu terlihat glowing di luar karena glowing sesungguhnya ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin.
Kita baru merayakan ulang tahun Indonesia ke-81 tahun ya. Apa sih yang terjadi selama 81 di negara kita? Saudara, kita semua ini orang Indonesia. Walaupun etnis kita berbeda-beda ya. Papa saya asli Tionghoa, kakek saya, nenek saya asli entah dari mana datang gitu ya ke mendaratnya di Tegal. Tetapi saya lahir di Indonesia. Saya orang Indonesia ya. Sehingga walaupun kita melihat 81 tahun negeri kita ini, kalau bukan kita yang berdoa siapa lagi? Benar saudara ya? Kalau bukan kita yang punya hati untuk Indonesia, walaupun rasanya gemes banget sih ngelihat negeri ini kok kayaknya susah banget untuk maju, tetapi doa kita pasti didengar Tuhan ya. Apa yang terjadi 81 tahun ini dan tahun-tahun terakhir ini? Kita lihat bahwa banyak sekali korupsi merajalela. Sehingga Pak Prabowo sendiri sebagai presiden berasa prihatin katanya. Kok banyak banget kepala daerah yang terjerat dengan korupsi. Kita lihat Indonesia penuh dengan korupsi. Kemudian dikatakan Indonesia itu adalah penduduk dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Dan Indonesia ini masuk di dalam posisi yang keempat saudara. Berarti mengentaskan kemiskinan belum berjalan dengan baik. Berarti bangsa Indonesia 81 tahun ini masih dipenuhi dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Mungkin kita gak terlalu aware kalau kita tinggal di kota besar atau kita berteman dengan orang-orang yang cukup dalam hidupnya ya. Saya gak ngomongin yang lebih lah gitu ya, yang cukup. Tapi kalau kita pergi ke tempat-tempat miskin, benar-benar mereka miskinnya luar biasa saudara ya. Kemudian apalagi yang terjadi di Indonesia. Lately ya baru tadi kita juga udah doakan ya, ada gempa 7,7 di NTT ya, menjelang ulang tahun Indonesia gitu ya. Dan gempa bumi, bencana-bencana alam yang beruntun atas Indonesia ini membuat kita juga semakin prihatin atas negeri kita. Kemudian ditambah lagi ya, kalau dimasukin banyak banget masalahnya, ternyata banyak masalah keluarga, masalah pribadi. Kita gak usah ngomongin Indonesia deh, kita ngomongin masing-masing keluarga yang ada di negeri kita ini. Jumlah perceraian di RI melonjak ya kan, banyak perceraian, banyak kasus judi, zina dan lain-lain. Nah apa sih kenapa saya di depan saya bagikan ini? Karena sesuai dengan judul khotbah saya ya, masa padang gurun saudara. Indonesia lagi ngalamin masa padang gurun. Kita pribadi masing-masing mungkin datang ke tempat ini juga lagi ngalamin masa padang gurun. Saya personally sudah terkasih 4 tahun terakhir ini saya lagi ngalamin masa padang gurun saudara. Kenapa? Karena kakak saya, cici saya yang beda 1 tahun usianya dengan saya. Yang dari kecil kita kayak kembar berdua, selalu dipakein baju kembar sama mama, selalu kemana-mana berdua. Temennya dia adalah teman saya, kalau dia pergi main sama temennya waktu SMP, SMA dia pasti ajak saya. Saya kenal semua teman dia kenal semua teman saya. Pokoknya kita bertumbuh bersama-sama dan dalam 4 tahun ini ya, 4 tahun yang lalu dia divonis kena kanker saudara. Sehingga sejak saat itu ya seperti masuk di dalam masa padang gurun, kita kemana-mana berdua, saya saking deketnya, jadi saya bilang sama dia, pokoknya saya anterin kamu kemanapun kamu berobat, saya gak mau ikut, jadi 90% dia pergi berobat itu selalu sama saya, kecuali pas saya lagi gak bisa ya saudara. Kita udah kemana-mana istilahnya, saya anterin dia seluruh kemonya, radiasinya, kena lagi, balik lagi saudara, berobat lagi dan lain-lain. Saya ngalamin yang namanya masa padang gurun saudara, dan that's not easy. Masa padang gurun itu gak enak, masa padang gurun itu susah, masa padang gurun itu rasanya kapan sih Tuhan engkau berikan kesembuhan untuk kakakku, kapan sih Tuhan, dokter yang mana sih Tuhan itu ya, itu rasanya sudah terkasih. Dan kita akan belajar hari ini tentang masa padang gurun, karena masing-masing kita pasti punya masa padang gurun kita sendiri-sendiri. Kita baca dulu yuk dari Bilangan 14 ayat 27 dan ayatnya yang ke-34. Mari kita baca, ada ya di layar? Oke, 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri ini, yaitu 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Garis bawahi kata 40 tahun. Bangsa Israel mengalami masa padang gurun mereka selama 40 tahun.
Tadi saya bilang 4 tahun buat saya it's a long period of time waiting for God untuk menjawab doa kami. Ini 40 years. Saya nggak tahu masalah bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini. Maybe you've been waiting, menunggu jawaban Tuhan. Perubahan suami, pemulihan anak, pemulihan keuangan. Maybe udah tahunan, maybe udah belasan tahun ya kan. Dan kita semua punya padang gurunnya. Ulangan 8 ayat 2 kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ternyata saudara, masa padang gurun diizinkan Tuhan dengan maksud. Ada maksudnya kok. Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa keuanganku hancur? Kenapa sih ini dan itu? Dengan maksud supaya apa? Merendahkan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh padang gurun dalam hidup kita. Kalau nggak ada padang gurun, pasti kita akan terus sombong, terus merasa sok kuat, terus merasa kita hebat, saudara. That's why Tuhan izinkan kita masuk ke dalam masa padang gurun. Supaya juga apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini ujian kehidupan kita. Padang gurun bangsa Israel 40 tahun. Masa yang sangat panjang. Dan hari ini kita mau melihat apa sih yang bisa terjadi di dalam masa padang gurun kita. Pada saat Anda semua sedang mengalami masa sulit dalam hidupmu, godaan-godaan apa yang bisa terjadi, ujian-ujian apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, masa padang gurun mampu membuat kita kehilangan arah atau tersesat. Tersesat itu gak tahu lagi tujuannya kemana. Yang namanya tersesat ya, bingung, aduh tadi ke kiri atau ke kanan ya, ke kiri atau ke kanan ya. Satu kali saya khotbah saudara, diundang khotbah di dekat Pasar 8 di Alam Sutra. Ada yang pernah ke situ? Jauh ya enggak ya? Dan saya jadi tergoda masuk ke pasar ya kan. Habis khotbah ke situ itu hari Jumat ya. Jadi selesai khotbah jam 1, deket banget cuma 2 menit dari tempat khotbah. Jadi saya bilang sama supir saya, masuk pasar. Gitu ya, mau cari cemilan, mau cari jajanan. Terus sudah masuk, saya ingetin ini pintunya di samping tukang babi ini gitu saudara ya. Restoran babi ini masuk ke sini. Terus sudah saya ikutin, oke saya sini terus nanti belok kanan. Jadi nanti pas pulang balik kan gitu ya. Terus kanan, lihat makanan. Terus ke kiri, ini lihat makanan lagi. Terus belok nyasar saudara. Udah gak tahu tadi kemana ya. Cuma taunya restoran babi. Tanya ke orang restoran babi banyak banget bu katanya gitu ya. Nyasar saudara ya. Bisa tersesat ya. Saudara terkasih, kita kalau udah nyasar ya. Kita udah gak tahu lagi, udah gak bisa ngelihat sebenarnya kita mau kemana sih. Nah pada saat Tuhan izinkan saudara terkasih kita masuk di dalam masa padang gurun. Seringkali di tengah jalan membuat haluan kita berubah. Dan yang tadinya kita setia sama Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita tahu tujuan kita adalah beriman kepada Tuhan. Kita bisa tersesat. Akhirnya apa? Pindah haluan. Udah deh yang mana yang gampang aja deh. Keluarnya yang gampang aja deh. Gak usah lagi pintu lewat tukang babi sana. Yang mana aja yang gampang. Seringkali kita juga seperti demikian. Saya pernah pergi ke Israel, kemudian pas kita ziarah di sana ada acara di mana kita pergi naik jeep gitu, jeep yang terbuka ke padang gurun. Akhirnya kita pergi juga ikut ya, dan benar loh saudara, ketika jeep itu ada di tengah-tengah padang gurun, you cannot see anything kecuali sands, kecuali benar-benar hamparan yang namanya pasir. Kita udah gak tahu lagi kalau supirnya gak pegang kompas, mungkin kita percaya kita cuma muter di padang gurun. Saya ngebayangin kalau saya ditinggal sendiri di padang gurun, saya juga gak tahu mau ke kiri, mau ke kanan, kemana, ke depan, ke belakang. Seringkali Tuhan izinkan waktu saudara lagi ngalamin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit. You've been there for so long. Sehingga rasanya udah cuma muter seperti halnya masuk ke dalam labirin ya saudara ya. Labirin itu yang kayak ke kiri ke kanan gitu. Kalau ada permainan labirin kan anak kecil saudara ya. Seperti begitu. Saya teringat sahabat saya
teman baik saya lah, teman baik ya, bukan sahabat yang selalu sama-sama. But she's a good friend of me. Dia udah menikah dan kemudian saudara, dia ada di dalam masa padang gurun pernikahannya. Dia mencurigai suaminya ada wanita lain, saudara. Tapi dia gak punya buktinya. Dia coba cari buktinya, dia gak pernah ketemu buktinya. Dia cuma sharing sama saya. Dan kemudian udah saya bilang, udah tetap fokus ya kan. Dan akhirnya dia cerita lagi sama saya setelah berapa lama. Dia katakan gini, Liv tahu gak, aku akhirnya pergi ke orang pintar. Tersesat saudara. Di padang gurun waktu kita tersesat, apapun kita lakukan. Terus gimana? Ya udah, dia bilang disuruh nyalain lilin. Jadi udah konseling, bayar. Terus orangnya bilang, ini saya bisa lihat. Tapi kalau mau lihat wanita itu, kamu beli lilin ini. Dengan lilin ini kita bisa lihat wajah wanita itu. Jadi nambah lagi kurang lebih 1,5 juta untuk beli lilin saudara. Supaya bisa menerawang lewat lilin. Dan saya katakan, jadi kamu bayar berapa ke orang itu gitu ya. Hanya untuk bisa melihat menerawang wajah yang kita tahu that's not true at all. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Di masa padang gurun kita bisa tersesat. Untuk itu terus pegang teguh Tuhan. Ya, cari Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin? Tepuk tangan ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, masa padang gurun mampu membuat kita kehilangan semangat. Benar gak saudara? Jadi kehilangan semangat. Ketika saya nganter kakak saya bolak-balik ke Pineng. Puluhan kali kita ke Pineng untuk kakak saya kemo, radiasi. Kemo pertama 4 kali. Kemudian kita tinggal di Pineng sekitar sebulan. Kita tinggal di sana karena radiasi 25 kali. Harus every day. Kecuali weekend aja yang kita gak radiasi. Kemudian abis itu kemo lagi 4 kali. Saudara, it's not easy ya. Sebelum kemo dicek darah, dilihat lagi hasil darahnya. Buat para pasien kemo sudah terkasih, untuk nerima hasil darah itu deg-degan. Untuk ketika selesai kemo dan kemudian harus PET scan, nunggu hasil PET scan beberapa hari itu deg-degan saudara. Mungkin kita yang gak pernah ngerasain, gak tahu ya. Saya gak ngerasain apa yang kakak saya rasakan walaupun I was there with her all the time. Ikut merasakan tapi saya gak merasakan seperti apa yang dia rasakan. Yang kayak nunggu jawaban lab ya kan. Dan berharap bahwa hasilnya akan baik. Kemudian dinyatakan bersih tapi kemudian kena lagi. Relapse lagi setahun kemudian balik lagi saudara. Untuk melakukan lagi kemoterapi. Up and down di dalam kehidupan saudara. Dan berkali-kali setelah kami ada di Pineng. Ketemu dengan teman-temannya yang cancer saudara. Yang kakak saya bilang, adik saya pendeta. Ya saya tengokin kamu ya. Kakak saya masih semangat luar biasa. Dan kita berapa kali ketemu dengan orang di hospital. Ketemu dengan orang teman di hotel. Pineng saudara. Kita datengin dan sampai 1 orang kita datengin. Ada yang ketika datang udah lemes banget. Dan dia udah patah semangat. Kita kasih kekuatan dan dia berkata, aduh udah gak tahu lagi deh. Saya udah bilang sama suami saya, kata wanitanya. Udah gak usah lagi, udah capek, kata dia. Saudara, kenapa? Capek, dia cerita sama kakak saya karena dia teman kakak saya. Capek Nov, dengar berita buruk terus, kata dia. Capek Nov, udah di kemo tetap hasilnya malah menjalar Nov, capek. Maaf saudara. I was there menyaksikan orang-orang saudara yang sakit kanker. Banyak banget saudara yang kita berteman baik. It's not easy saudara terkasih. Gak mudah sekali. Ternyata masa padang gurun bisa membuat orang kehilangan semangat. Saudara mungkin juga sama. Saudara udah kehilangan semangat untuk mempertahankan rumah tangga. Karena suami mungkin gak benar. Saudara udah patah semangat mungkin mempertahankan bisnis. Saudara udah patah semangat mungkin untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena Tuhan juga gak jawab doa kita. Apa yang kita minta sama yang Tuhan kasih kok beda banget ya Tuhan. Dan akhirnya kita kehilangan semangat. Saudara hari ini jangan tergoda untuk patah semangat. Terus miliki kekuatan di dalam Tuhan. Orang lain mungkin gak tahu penderitaanmu, orang lain gak tahu air matamu, but God knows. Tuhan tahu dan dia siap menanggung bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara? Dia akan menolong, menopang, bahkan menggendong kita. Waktu dia menggendong kita, waktu dia Tuhan menggendong kakak saya, kanker kakak saya belum sembuh.
Tapi diberikan semangat baru. Digendong oleh Tuhan. Diberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, jaga hati kita di tengah-tengah masa padang gurun. Ada amin? Kita baca Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iblis nih paling senang masuk ke padang gurun kita. Iblis paling senang mematahkan semangat kita di tengah-tengah pergumulan kita yang gak selesai-selesai. Iblis paling senang untuk membuat kita kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya gak semangat lagi jalanin apapun di dalam kehidupan kita, menyerah. Ada quote yang berkata begini, feeling hopeless and despair is just a slower way of being dead. Pada saat kita izinkan hopeless, putus asa, ya, patah semangat, ini sebenarnya adalah jalan lamban, ya, jalan pelan-pelan menuju kepada kematian. Jangan patah semangat, saudara. Begitu Anda patah semangat, dikatakan Anda sedang menuju kepada kematian. Akhirnya you give up. Udah terserah rumah tangga, terserah cerai deh, bodoh amat. Aduh terserah deh, ya kan. Keuangan terserah deh, utang deh. Udah gak mau ngapa-ngapain dalam hidup. Ya sudah terkasih. Akhirnya bisa masuk kepada stres dan depresi. Dan kalau udah depresi, orang depresi they don't want to live. Orang depresi setiap pagi bangun tidur cuma gini. Udah gak mau ngapa-ngapain. Ya saudara. Tapi kita punya Tuhan. Ada amin saudara? We have God. Kita punya Tuhan yang memberi semangat dalam kehidupan kita. Nelson Mandela, kita tahu ya, dia adalah presiden Afrika. Tapi sebelum dia jadi presiden Afrika, saudara, dia ada di dalam masa padang gurun selama 27 tahun. Dia melawan pemerintah, saudara ya, pada saat itu yang rasis sekali dengan kulit hitam. Sehingga dia mengadakan perlawanan, dia bilang, hey kita semua sama, ya kan. Kemudian kita semua menuntut persamaan di sana. Akhirnya yang ada dia masuk penjara di usia 44 tahun. Still so young. Rambutnya masih hitam waktu masuk penjara. Belum ada keriputnya saudara ya. Masih tenaganya masih kuat. Dan saudara tahu dia di penjara berapa lama? 27 years. 27 tahun dia ada di penjara. Waktu dia bebas 71 tahun. Masa padang gurunnya dia sudah terkasih 27 tahun. Bukankah di dalam masa padang gurun dia, iblis bisa saja berkata, ngapain lanjut lagi perjuangan? Udah di penjara juga kan? Bisa aja dia patah semangat dan berkata, udah aku mau jadi orang biasa aja. Syukur-syukur kalau keluar penjara, kalau enggak juga gak apa-apa deh mati aja. Tapi he's not like that. Dia punya Yesus dalam hidup dia. Dia punya Tuhan dalam hidup dia. Sehingga dia terus bersemangat. Sehingga pada saat dia bebas umur 71 tahun. Opa-opa saudara. Kita semua muda-muda di sini ya. Saya lihat dari wajah saudara ternyata umurnya 25 tahun di sini saudara ya. Haleluya. Paling juga 26 alias 52 atau 62 saudara ya. Dia 71 tahun saudara terkasih. Dan dia tidak patah semangat, begitu keluar dia kembali lagi saudara terkasih untuk melakukan yang namanya kegerakan anti rasis di Afrika. Dan akhirnya umur 75 tahun jadi presiden. Don't give up saudara, you never know. Waktunya bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan. Tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tahu ya filosofi bambu Cina, walaupun dalam kenyataannya nggak semua seperti begini, ini cuma filosofi aja. Filosofi bambu Cina ini bisa mengingatkan kita ya, kalau kita lagi patah semangat kok belum ada hasilnya, ternyata pertumbuhan bambu Cina itu tidak terlihat katanya sampai 5-10 tahun. Kenapa? Karena dia bertumbuhnya ke bawah. Tapi begitu udah 5-10 tahun ketika sudah waktunya dia bertumbuh, dia menjulang tinggi saudara, tinggi sekali. Itulah hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan kita masuk ke dalam masa padang gurun. Tadi kita baca di awal. Tujuannya adalah dengan maksud merendahkan hatimu. Ke bawah saudara. Kesombonganmu ke bawah. Apapun yang enggak dari Tuhan biar ke bawah saudara terkasih. Supaya pada saat engkau siap.
naik ke atas. Amin saudara. Yang ketiga, apa yang bisa terjadi di dalam masa padang gurun? Masa padang gurun mampu membuat kita kehilangan sukacita lalu mengeluh. Ngeluh, ngeluh, ngeluh dan ngeluh. Lama banget sih Tuhan, capek Tuhan. Tuhan emang saya salah apa Tuhan? Emang saya salah apa? Coba kita sering nantangin Tuhan gitu. Emang saya bikin apa sih Tuhan sampai Tuhan setega itu sama aku? Misalnya kayak gitu saudara. Tuhan rasanya aku hidup baik-baik aja deh Tuhan. Rasanya aku gak dosa-dosa banget kayak orang-orang jahat di luar sana gitu kan. Aduh Tuhan gak jawab lagi. Tahu deh sama Tuhan apa yang kita doakan akan dijawab Tuhan sama beda. Udah capek gak usah doa. Banyak kita komplain, banyak kita mengeluh saudara terkasih. Ya. Dan itu yang terjadi di dalam bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 11-12 bangsa Israel ngeluh aja selama 40 tahun. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. And we know the truth. Di Mesir gak enak, mereka disiksa dari bangun tidur, dicambuk, suruh kerja rodi, suruh kerja keras sampai matahari terbenam. Saudara terkasih, ya. Bahkan ada momen kerjaan mereka ditambah, saudara. Mereka ngeluh waktu di sana. Tapi pada saat mereka di padang gurun, mereka ngeluh juga. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dasar kita adalah orang yang suka mengeluh, maka Tuhan dia taruh kita dimanapun juga. Pasti yang keluar hanyalah keluhan saja. Di tempat padang gurun ngeluh, di tempat baik pun kita pasti akan ngeluh. Kenapa? That's in us. Untuk itu, ayo ganti manusia batiniah kita. Belajar untuk tidak mengeluh. Bukan cuma ngeluh loh bangsa Israel. Lanjut ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang kepada Musa dan Harun dan berkata lagi, kenapa sih dibawa ke sini, mati aja di Mesir, ngapain di padang gurun? Saudara dengar orang komplain tuh capek. Capek banget kita ngedengerin orang komplain, saudara terkasih. Ya. Pulang ke Mesir. Sampai Tuhan yang panjang sabar bilang apa? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Tuhan sampai kesel. Saudara, yuk jangan ngeluh dalam kehidupan kita. Ya, jangan mengeluh. Ada quote berkata, complaining is draining and only take away energy from today and never solve problem for tomorrow. Komplain itu malah bikin kita capek. Dan komplain itu dikatakan gak pernah akan memecahkan masalah kita. Jadi ngapain komplain? Masalah juga gak akan pecah, sudah terkasih gak akan terselesaikan. Katakan, ungrateful people complain one thing you haven't done instead of being thankful to many things you have done. Orang yang komplain itu cuma perhatiin satu hal yang gak kita lakukan. Padahal kita udah lakukan 1000 hal untuk dia. Dia gak pernah bersyukur. Kurang begini. Mungkin suami kita udah 1000 hal dia lakukan untuk kita. Dia kerja keras menafkahi kita. Dia mungkin baik sama anak-anak kita. Ya. Dia karyawan teladan di kantornya jadi berkat. Tapi begitu di rumah mungkin kurang memuji. Sementara kita udah dari salon ya kan. Udah pengen dipuji, baru gunting rambut. Dia ngelengos aja dan kita komplain. Dasar suami emang gak pernah perhatiin istri gitu kan. Saudara, lupa yang lain udah dia lakukan. Kemudian dikatakan lagi. You will never see a happy, ungrateful people. Kita gak pernah akan ketemu orang komplain yang happy. Orang komplain gak ada yang happy. Kemana-mana udah komplain ya, mulutnya ke bawah ya, nggak ke atas. Tapi kalau saudara lihat orang bersyukur, pasti akan happy ya kan? Ih puji Tuhan, ih gak macet, ih luar biasa gitu kan. Selalu saudara orang ngomongnya aja udah membuat tarikannya ke atas. Tapi komplain otomatis. Sudah pernah lihat orang komplain? Senyum,
Panas banget ya. Ih panas ya kan. Gak ada saudara ya kan. Champions never complain. They are too busy getting better. Seorang pemenang gak pernah komplain. Kenapa mereka gak komplain? Karena mereka terlalu sibuk untuk membuat hidup mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan ngeliatin orang dan nunjuk-nunjuk orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin, amin. Oke, waktu tidak di pihak kita ya. Tadi di masa padang gurun ya, saya langsung masuk aja. Namun jangan lupa di masa padang gurun ternyata ada berkatnya. Berkat pertama apa? Selalu ada Tuhan yang menyertai. Ada amin saudara? Aduh saudara mau keliling-keliling di padang gurun di masa sulit hidupmu. Ingat Tuhan gak pernah meninggalkan. Manusia bisa meninggalkan. Kesehatan kakak saya bisa meninggalkan dia. Tetapi Tuhannya dia tidak pernah meninggalkan. Ada amin saudara? Ya kan? Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan menyertai. Keluaran 3:32. Untuk orang Israel yang ada di padang gurun. Dikatakan oleh Tuhan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Disertai Tuhan lewat malaikat. Percaya ada malaikat yang menyertai kita. Ada amin saudara? Ya, di masa padang gurun ada Tuhan yang memimpin kita. Dia setia. Dia selalu menyertai. Kayak lagu, ada satu sobatku yang setia, ya kan? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Gak pernah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, amin. Waktu kita sendirian, sudah sering kan sendirian di masa padang gurun? Sudah di masa enak, teman banyak. Tapi biasanya pada saat kita terpuruk, sedikit banget loh yang nemenin kita. Sedikit loh yang perhatiin kita. I've been there, saudara. Waktu lagi jaya-jayanya, wah everybody luar biasa. Tapi justru saat terpuruk di situ terlihat, tersaring. Siapa yang benar-benar sayang sama kita. Amin saudara. Tapi sekalipun tidak ada Yesus sobat yang setia. Amin. Jadi hari ini percaya ada Tuhan. Kedua, ada penyediaan Tuhan. Di masa padang gurun sulit, banyak utang, duit pas-pasan. Sudah gak pernah dibiarkan oleh Tuhan juga kelaparan kok. Pasti ada makanan walaupun sederhana. Ada amin saudara? Ada penyediaan. Semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya bisnis saudara. Baju saudara di lemari juga gak kehitung. Tetap banyak, benar kan? Tas juga masih ada istilahnya. Saudara gak harus pakai baju compang-camping. Selalu ada penyediaan Tuhan. Dan di padang gurun, memberi engkau mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Masa padang gurun, Tuhan bilang aku sediakan. Aku taruh di padang gurun, tapi hanya untuk berbuat baik padamu pada akhirnya. Kok jahat sih Tuhan, aku dikasih masalah. Justru pada akhir yang kau akan lihat di masa padang gurun. Ada penyediaan aku, ada amin. Justru kita makin bersyukur, aduh waktu kita banyak uang kaya, makan di mana-mana, makanan berlimpah dari ujung ke ujung ya. Apalagi kalau mertua saya orang Manado. Orang Manado. Kamu orang Manado bukan sih? Manado juga gak anak kita bawa saudara. Ya kan? Mertua saya orang Manado. Kalau keluarga Supit Bapesta. Waduh ya kan. Makanan selapangan bola. Sudah terkasih. Makan aduh kayaknya baru ngambil satu kayak seneng banget gitu ya. Tapi jangan lupa. Oma-oma Manado suka babungkus, saudara terkasih. Pas mau nambah sota ada, saudara ya kan ya. Semua sudah pindah ke tasnya oma, saudara ya kan. Tapi waktu kita susah, saudara gak bersyukur kan. Maksudnya istilah gini, waktu kita makan banyak ya udah asik ya makan ya kan. Makan kue, makan nasi ini, nasi uduk segala macam. Tapi waktu susah. Sudah dikirimin orang nasi uduk. Aduh sudah sampai bilang, aduh Tuhan Yesus makasih ya. Aduh enak banget nih nasi uduk. Ya kan? Dan sudah bisa lihat, aduh Tuhan baik banget. Kenapa sekali lagi? Untuk membawamu ke padang gurun. Sehingga pada akhirnya
engkau akan terima kebaikan daripada Tuhan. Amin, saudara terkasih. Ya. Terus kata lagi, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan makan roti. Janji Tuhan ya dan amin. Dan pada sore hari, dikatakan petang hari, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan waktu pagi terletaklah embun di sekelilingnya. Amazing Tuhan kita. Di masa sulit tetap disediakan daging. Artinya dalam hidup kita di masa sulit tetap Tuhan akan sediakan sesuatu yang luar biasa. Amin saudara? Oke. Tujuannya untuk apa? Sebagai penutup langsung masuk aja ke ayat terakhir. Yesaya 40 ayat 3-5. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di mana? Jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama Tuhan. Sungguh Tuhan telah mengatakan, ini tujuannya. Di masa padang gurun, persiapkanlah masa padang gurun untuk Tuhan. Ternyata masa padang gurun kita diizinkan sebagai persiapan kita untuk menerima kemuliaan Tuhan. Hati kita dikatakan, hati diluruskan, lembah ditutup. Ini bicara hati semua. Gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk jadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kemuliaan Tuhan baru akan terjadi istilahnya setelah hatimu dibetulkan dulu oleh Tuhan. Di dalam masa padang gurun. Ada amin saudara? Saya lihat 4 tahun perjalanan kakak saya di masa padang gurun dia. Doanya makin kuat. Imannya makin kuat. Walaupun pada akhirnya mulai masuk tahun ketiga di akhir tahun lalu. Dokter bilang lagi, relapse lagi untuk ketiga kalinya. Ya, dia cuma bilang gini, Liv, aku udah berserah. Nah itu hati. Ya, aku udah berserah. Walaupun tetap kita akan mencari pengobatan istilahnya. Ya, tapi aku udah berserah. Bahkan dia udah bisa bilang, Liv, ya kan. Kamu tahu ketika dokter akhirnya bilang, kansernya tadinya breast cancer, sudah akhir tahun lalu sudah ke bone. Kemudian kita pindah dari Penang ke Singapura. Di Singapura kita berobat sampai bulan April, dari Januari sampai April. Dokter panggil kita dan dokter bilang, pulang aja. Dokter udah angkat tangan saudara. Kenapa? Sudah kena empedu dan liver. Waktu gak ada kakak saya izin ketemu dengan dokter. Saya bilang, Dok, berapa lama kalau menurut kedokteran? Dia bilang, udah menjalar 2 bulan. Kita pulang ke Indonesia saudara. Kita berobat ke Darmais akhirnya. Kan tetap dong harus berobat ya, maksudnya tetap. Dan puji Tuhan ada satu dokter, profesor di Darmais yang mau kerjasama dengan dokter Singapura. Karena dokter Singapura bilang, cari aja di dokter di Jakarta yang mau kerjasama. Karena mungkin gak semua dokter kan tiba-tiba mentang-mentang dari luar negeri terus dia gak mau gitu kan ya. Tapi dokter ini mau. Jadi telepon-teleponan itu dokter. Supaya tahu sejarahnya, historinya apa sih yang udah didapetin obat-obatannya gitu. Terus sudah waktu berlalu saudara, mulai lagi dicek di Jakarta. Dan sama ya memang dokter Jakarta bilang, memang udah gak bisa. Kakak saya bilang gini ke saya, Lev, dia kalau manggil, kita tuh tiap hari kalaupun jauh aja WA gitu ya, hello cintaku, kesayanganku, kita berdua tuh akrab banget saudara ya. Terus dia bilang, Lev, kamu tahu? Dia bilang, kalau aku berpulang, aku udah enak. Bayangin saudara, lagi sakit-sakitnya, ya kanker udah ke seluruh tubuh dia. Aku udah enak kata dia. Tapi kamu dan yang ditinggalkan, yang harus kuat ya Lev. Dan saya saat itu, oh iya dong, kuat ya kan. Kamu ke surga ya kan. Dan kita percaya, semua kita yang meninggal di dalam Kristus, kita udah mendapatkan tempat yang terbaik, ada amin, di alam kekekalan bersama Tuhan. Jadi 100%, 1.000.000% saya yakin gitu ya saudara. Itu iya. Sehingga pada akhirnya sudah terkasih. Pada akhirnya ketika masa padang gurun itu terus ada doa kita minta kesembuhan, minta mujizat. Karena dokter bilang,
secara kedokteran gak bisa tolong, tapi Tuhan bisa nolong. Ya, apalagi kalau dokternya Kristen akan ngomong gitu, berdoa sama Tuhan, minta mujizat. Jadi kita berdoanya udah, Tuhan kita yakin Engkau bisa kasih mujizat, tapi terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, ya kan. Sehingga pada akhirnya sudah terkasih, ya, di tanggal 7, itu hari Jumat, 7 kemarin, sejak di Jakarta dia pindah ke rumah saya. Saking sayangnya saudara, dia tinggalnya sama saya di rumah kami saudara. Karena dekat Darmais, rumah saya Jakarta Barat. Sementara tempat tinggal mereka di Jaksel. Dia pindah sudah. Dan dia mau sama saya. Gandengan terus tiap pagi, tiap malam nyembah Tuhan. Dia senang banget. Tanggal 7 saya lihat dia udah mulai agak susah nafas. Di rumah kan udah pakai oksigen segala macam. Malam saya doa malam dulu di gereja. Pulang doa malam saya pulang. Suaminya bilang gini. Suami anaknya juga pada pindah ke rumah saya. Liv, kayaknya udah harus kita bawa ke rumah sakit. Nafasnya udah susah. Oke, kita bawa ke rumah sakit. Masuk ke emergency room sampai jam 3 pagi. Kemudian HB-nya 268. Ya, tinggi banget. Terus udah gitu udah tensinya. Terus udah akhirnya turun normal menjadi 130-130-an lagi. Jam 3 pagi boleh dipindahkan ke kamar perawatan biasa. Jam 8 pagi. Tuhan jawab doa kami. Mujizat kesembuhan terjadi. Yaitu apa? Kesembuhan sempurna. Ada amin saudara. Kakak saya akhirnya berpulang sudah terkasih setelah 4 tahun dalam masa padang gurun. Saudara, setiap kita punya masa padang gurun kita. Percayalah. Tuhan udah tentukan kapan kita selesai di masa padang gurun kita. Berkemenangan. Untuk itu tetap setia aja sama Tuhan. Jangan tergoda apapun di dalam masa padang gurun. Tetap lihat penyertaan Tuhan ada kok di masa padang gurun. Mujizat Tuhan ada kok. Dia setia kok. Ya, dia menyertai kok selalu di padang gurun. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Engkau yang paling tahu siapa di antara kami yang sedang ada di dalam masa padang gurun. Berat banget rasanya Tuhan. Berat sekali. Air mata kami menetes. Doa kami gak putus-putusnya kami panjatkan. Kami terus berharap, kami terus beriman. Kami percaya mujizat, kami percaya ada breakthrough. Kami percaya ketika kami bangun besok ada sesuatu Tuhan. Tapi ternyata mungkin belum terjadi. Belum ada perubahan. Belum ada pemulihan. Yang ada mungkin malah makin menurun kok Tuhan. Kok makin parah ya Tuhan. Kok kayaknya padang gurunnya kami makin tersesat. Panasnya makin panas ya Tuhan. Capeknya makin capek ya Tuhan. Tetapi Tuhan, lagi-lagi kami diingatkan. Jangan tergoda untuk menyerah. Capek boleh normal. Istirahat juga normal. Tapi jangan pernah berkata, udah nyerah. Angkat tangan aja nyerah. Hari ini kami berserah bukan menyerah Tuhan. Kami berserah kepadamu. Kami gak mau tergoda untuk bersungut-sungut. Gak mau komplain Tuhan. Karena komplain gak akan melakukan apapun juga dalam kehidupan kami. Masalahnya akan tetap sama bahkan nambah masalah pada saat kami komplain. Tapi kami percaya Tuhan. Di dalam masa padang gurun ini ada tangan Tuhan yang menghapus air mata kami. Ada tangan Tuhan yang menuntun kami. Bahkan saat kami capek, ada tangan Tuhan yang menggendong kami. Kami berserah, kami percaya sekalipun kami belum lihat. Tapi iman kami sudah melihat ya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu datang tepat pada waktunya. Yang Tuhan siapkan selalu yang terbaik versinya Tuhan. Bukan yang terbaik versi kami. Thank you Lord Jesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun nama padang gurun mereka, hamba berdoa mereka tetap kuat, tetap yakin, tetap percaya, dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, angkat tanganmu. Terima kasih.
kasih Ibu Levi Supit buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya boleh menegur kami, memberi pertumbuhan buat setiap kami. Ya, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui amplop yang disediakan dan memasukkannya ke kotak persembahan bagian tengah. Yang kedua dengan scan barcode atau transfer yang ada di layar atau di signboard yang ada di belakangnya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan selalu baru bagi kami setiap hari. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Dan ajari kami Tuhan selalu Tuhan untuk memberikan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan membacakan pengumuman. Mengundang jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama dalam rumah doa City of Love Church setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian Sunday Service 23 Agustus 2026 ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Minggu depan Women of Love pada tanggal 25 Agustus 2026 akan diliburkan ya. Ibu-ibu jangan lupa bilangin kanan kirinya minggu depan Women of Love-nya libur. Ya. Dan akan diadakan kembali pada tanggal 1 September 2026 akan dilayani oleh Pendeta Sandy Sujak di Senayan City Residence lantai mezanin jam 11 di tempat ini ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terus ingat dan lakukan firman Tuhan. Di dalam padang gurun apapun yang kau hadapi, ingat Tuhan beserta dengan setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terus semangat, terus sukacita di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama Roh Kudus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan Bapak-Bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pastor Levi, thank you so much buat berkat firman Tuhan. Tuhan menyertai Pastor Levi, Pastor Ed dan keluarga. Juga pelayanannya selalu diberkati Tuhan. Ya, thank you buat Vena dan teman-teman yang melayani hari ini. Tuhan menyertai kita semua.